Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita berjumpa kembali berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan dengan perbandingan agama. Setelah beberapa hari break ini ya, ini hari bertepatan dengan 17 Agustus 2021. Jadi hari ini hari kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga negara ini menjadi lebih baik ya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, pembahasan kita pada hari ini kita menyinggung ataupun membicarakan tentang salah satu daripada 10 hukum Tuhan yang sudah diterangkan di dalam Alkitab ya, yang terdapat di dalam Alkitab, yang menjadi panduan dan patokan bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen, yang disebut dengan istilah Ten Commandment. Ya, jadi 10 hukum Tuhan, dan itu wajib mereka laksanakan, wajib dipatuhi dan wajib untuk dilaksanakan. Kesempurnaannya kekristenan salah satunya ada di situ, ada di Ten Commandment. Nah, dari 10 10 hukum Tuhan tersebut atau Ten Commandment tersebut, salah satu di antaranya adalah tentang penetapan hari di mana mereka harus melaksanakan ibadah. Nah, yakni satu hari yang harus disucikan, dan hari tersebut menjadi hari ketentuan buat umat Kristiani, pengikutnya Yesus Kristus, untuk melaksanakan ibadah ke gerejanya. Sebagaimana yang kita lihat, ibadah yang mereka lakukan adalah di hari Ahad ataupun hari Minggu ya. Hari Minggu, hari Ahad itu berasal dari hari Minggu itu berasal dari bahasa Spanyol Portugis ya, yang disebut Domingo, awalnya begitu ya, sehingga menjadi perubahan menjadi hari Minggu begitu ya. Terlepas dari nama itu, bukan itu yang menjadi pokok permasalahan, bukan tentang nama Minggu itu, tapi yang menjadi permasalahan adalah benarkah yang diperintahkan oleh Yesus itu melaksanakan ibadahnya di hari Minggu? Benarkah Yesus melaksanakan peribadatan ke gereja di hari Minggu dan memberikan pengajaran kepada jemaatnya di hari Minggu? Itu yang menjadi permasalahan. Sebab kalau kita lihat, saudara sekalian, pelaksanaan ibadah yang dilakukan baik umatnya Nabi Musa, kaum Yahudi khususnya, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa atau Yesus, dan umatnya Nabi Muhammad, itu ada sedikit perbedaan. Kalau kita di umat Islam, ada perintah untuk mensucikan salah satu hari, yakni hari Jumat ya. Tertera dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu perintah untuk melaksanakan ibadah di hari Jumat bagi umat Islam. Sementara bagi umat Yahudi, bagi pengikutnya Musa dan Yesus, itu juga ada digambarkan di dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan ada di dalam kitab Al-Quran. Jadi sejalan itu, segaris. Bagi umat Yahudi ada digambarkan. Kita mulai mungkin dari kitab yang terakhir, karena memang itu kitab yang kita yakini dan kita imani adalah kitab Al-Quran. Di dalam Al-Quran, umat Yahudi, pengikutnya Nabi Musa dan Yesus, itu diperintahkan untuk beribadah di hari Sabtu, ya, di hari Sabat, di hari Sabat. Ini bisa kita lihat nanti di dalam surat An-Nahl ayat 124 diantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ju'ila sabtu. Innama ju'ila sabtu 'ala alladziina khatalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Ya. Sesungguhnya diwajibkan ya bagi mereka itu untuk menghormati hari Sabtu. Nah, menghormati di situ maksudnya adalah ia menjalankan, memperbanyak ibadah, amalan-amalan di hari Sabtu, melaksanakan di tempat peribadatan mereka adalah di hari Sabtu. Sinagog kalau seandainya bagi kaum Yahudi, dan gereja bagi orang-orang Kristiani gitu ya. Nah, ada di dalam surat
An-Nahl ayat 124. Lalu juga ada tidak hanya satu surat di dalam Al-Quran itu. Di dalam surat An-Nisa 154 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na fawqahumut tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la tad'u fi sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka untuk masuklah ke pintu gerbang itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, hari Sabat, ya, hari Sabat. Karena memang di hari Sabtu itu adalah perintah khusus untuk beribadahnya kaum Yahudi. Nah, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh, itu dalam surat An-Nisa ayat 154. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina antadu minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ya. Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu tentang pada hari Sabtu, hari Sabat. Ya. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ayat ini menggambarkan tentang orang-orang yang tidak mau mensucikan hari Sabat atau hari Sabtu untuk melaksanakan ibadah bagi kaum Yahudi, lalu Allah kutuk menjadi kera yang hina. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Intinya saudara sekalian, dari ketiga ayat ini menggambarkan kepada memerintahkan kepada umat Yahudi, ya, ingat Yesus adalah salah satu dari kaum Yahudi. Ya, jadi Yesus bukan bangsa lain, masih kaum Yahudi, Bani Israel. Diperintahkan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah itu di hari Sabat. Hari Sabat itu hari ketujuh atau hari Sabtu. Ya, perjalanan perputaran hari dalam satu minggu itu jatuh hari ketujuh, itu adalah di hari Sabtu yang mereka sebut dengan hari Sabat, bahasa Ibrani-nya itu begitu. Nah, berkaitan dengan dan komandemen itu sendiri saudara sekalian, sebenarnya terdapat pada surat Ulangan pasal 5 ayat 7 sampai 21 dan juga Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. 10 hukum Tuhan yang dimaksud adalah, yang pertama, jangan ada Tuhan lain di hadapanku, katanya. Kemudian jangan menyembah patung, ya, jangan membuat patung baik yang serupa dengan yang di langit atas, di bumi bawah ataupun di dasar laut, dan dilarang untuk menyembahnya. Kemudian jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Kemudian tetap ingat dan mengkuduskan hari Sabat. Ini poin yang keempat yang akan kita bicarakan. Kemudian menghormati ayah dan ibumu, birrul walidain. Kemudian jangan membunuh, jangan berbuat zina, jangan mencuri. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu suatu saat nanti saudara sekalian. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu dan harta mereka. Jadi 10 hukum Tuhan. Nah, yang keempat dari yang 10 itu adalah mensucikan hari Sabat. Perintah tentang ibadah di hari Sabtu atau hari Sabat itu tertera di dalam Al-Quran dengan jelas. Lalu bagaimana dengan kitab sebelumnya? Benarkah diperintahkan pelaksanaannya di hari Minggu? Kita lihat kalau seandainya di dalam Perjanjian Lama ataupun kitab Taurat, kitabnya umat Nabi Musa ataupun kitabnya Nabi Musa, apakah diperintahkan untuk mensucikan hari Sabat itu seperti apa yang disampaikan di dalam Al-Quran? Kita lihat dalam Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai 14. Ayat 12-nya, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabtu atau hari Sabat, ya, Sabat atau Sabtu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ingat, Allah memerintahkan untuk mensucikan hari Sabat atau hari Sabtu, hari yang ketujuh, dan itu perintah langsung dari Allah, bukan dari Yesus, Bahkan Yesus sendiri mensucikan hari Sabat itu. Kemudian di pasal yang ke-14, di ayat yang ke-14-nya diperjelas, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabtu. Ingat, hari ketujuh adalah hari Sabtu, hari Sabat. Ya, Tuhan Allahmu, maka janganlah
melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, dan ayatnya berikut, ayat selanjutnya ayatnya itu menunjukkan bahwa pertama diperintahkan untuk beribadah, mensucikan hari Sabtu atau hari Sabat. Ya, di hari itulah yang diperintahkan untuk meliburkan diri dari segala aktivitas. Jadi bukan di hari Minggu, bukan di hari Minggu. Itu di dalam Ulangan. Ya. Kemudian di dalam Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai 16. Di sana dikatakan, di dalam pasal ayat 12-nya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian akan tetapi hari-hari Sabtu atau hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengkuduskan kamu. Kemudian di ayat 14-nya, haruslah kamu pelihara hari Sabat. Ya, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Di ayat yang ke-15, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi hari ke-7, ya, haruslah ada Sabat. Hari ke-7 atau hari Sabtu, hari Sabat, maka itu harus perhentian penuh, berlibur. Ya, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pasti akan dihukum mati. Di ayat yang ke-16, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat, ya, dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Di dalam perjanjian lama, kitab Taurat dinyatakan dengan jelas bahwasanya ada perintah untuk mengkuduskan dan beribadah serta meliburkan diri dari aktivitas duniawi di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Lalu bagaimana dengan umatnya Yesus? Ya, umat Yesus kan memegang perjanjian baru. Ya, dalam perjanjian baru silakan dibuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 21. Sebab sejak dahulu, ya, zaman dahulu, hukum Musa diberikan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah. Jadi mengabarkan dan mengajarkan tentang Injil, baik perjanjian baru, perjanjian lama, itu dilakukan di hari Sabtu, di hari Sabat, bukan di hari Minggu. Ya, kemudian yang di dalam surat Imamat, di surat Imamat pasal 23 ayat 3, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat. Hari ke-7, hari Sabtu, haruslah ada Sabat, mensucikan itu. Ya, jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah sebagai Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman. Jadi saudara sekalian, begitu jelas dan nyata tentang perintah pelaksanaan ibadah itu di dalam baik perjanjian baru, perjanjian lama, dan di dalam Al-Quran. Tidak satu pun ada ayat di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama diperintahkan untuk mensucikan dan beribadah di gereja itu di hari Minggu, tidak ada. Lalu apa mereka alasannya untuk melaksanakan ibadah di hari Minggu? Alasannya biasanya kalau ditanya, karena hari itulah Yesus diangkat dibangkitkan dari kuburnya. Ingat, memang benar ada berita tentang di dalam Injil itu, di dalam Alkitab, tentang informasi Yesus dibangkitkan di hari Ahad atau hari Minggu, itu memang benar. Tapi ayat itu hanya mengkabarkan tentang diangkatnya atau dibangkitkannya Yesus dari kubur, bukan perintah untuk beribadah di hari Minggu. Nah, ini salahnya. Ini salahnya. Diingat, itu hanya persepsi dan dogma atau doktrin para pemuka gereja, pembesar-pembesar gereja yang menetapkan hari Minggu sebagai hari yang disucikan. Padahal tidak ada satu ayat pun di dalam Injil itu yang menyatakan perintah untuk beribadah di hari Minggu. Yang ada adalah untuk memerintahkan umatnya Yesus untuk beribadah di hari Sabtu atau hari Sabat. Berkaitan dengan pelaksanaan yang tidak sesuai, ya, ingat, pelaksanaan perintah di hari Minggu beribadah itu hanyalah karangan-karangan manusia biasa, ya, para pemuka, dan itu dijadikan dogma, menjadikan aturan-aturan gereja. Berkaitan dengan hal itu, saya ingin menyampaikan
sindiran ataupun teguran ya, yang disampaikan oleh Yesus sendiri di dalam Alkitab ya, di dalam Injil Perjanjian Baru. Apa kata Injil mengabarkan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran manusia? Silakan dibuka Matius pasal 15 ayat 8, ayat 9 dan ayat 14. Di ayat 8-nya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Subhanallah. Teguran. Mengaku Yesus dimuliakan secara lisan, padahal ajarannya tidak diikuti. Ajaran tidak diikuti. Hatinya jauh dari ajaran Yesus yang sebenarnya. Itu yang pertama. Di ayat yang ke-9, percuma mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saya ulang ayatnya. Matius pasal 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dogma-dogma, doktrin-doktrin yang diajarkan manusia itu sungguh biadab. Ya. Kemudian pasal ayat ke-14, biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Nah, artinya itu menyesatkan begitu. Itu yang diingatkan oleh Alkitab surat Matius pasal 15 ayat 8, 9 dan 14. Silahkan dicamkan baik-baik. Ingat, tidak ada perintah untuk beribadah di hari Minggu. Yang ada adalah perintah untuk beribadah di hari Sabat atau hari Sabtu. Perintah itu tertera di dalam kitab Taurat umat Nabi Musa atau kitabnya Nabi Musa, tertera di dalam Injil kitabnya Nabi Isa atau Yesus, dan tertera di dalam Al-Quran sendiri. Begitu liniernya perintah Allah di dalam 3 kitabnya. Silakan dicerna baik-baik. Demikian, semoga ini bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf, dan salah silap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.